Tentunya kita tidak asing dengan kata narapidana, di mana seorang wanita menyamar untuk menjadi seorang narapidana demi mengungkap kebenaran setelah kematian adiknya di sebuah penjara. Tentunya sangat tidaklah wajar jika kematian adiknya di sebuah penjara. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Feris dalam Rewind Film Bangsal Isolasi. Film ini dirilis pada 25 Juli 2024, disutradarai oleh Ade Dharmastria dan dibintangi oleh beberapa artis ternama, seperti Kimberly Ryder sebagai Weni, Wulan Guritno sebagai Bella, Ibrahim Rishad sebagai Adit, Davina Jamasir sebagai Yanti, Evelyn Aurora sebagai Jen. Film ini diproduksi oleh Mesari Pictures dan GP Pictures. Sebelumnya, rumah produksi Mesari Pictures sudah sukses dengan film yang berjudul Jin Kodam yang mengumpulkan sekitar 170 ribuan penonton. Kali ini, mereka memproduksi lagi sebuah film yang berjudul Bangsal Isolasi. Film ini mengalahkan Deadpool and Wolverine yang dimana di hari pertama dirilis sudah mendapat 45 ribuan penonton. Seperti biasa, sebelum rewind ini dimulai, kita akan ngasih spoiler warning terlebih dahulu. Bagi kalian yang belum menonton film ini, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak mengurangi experience kalian saat menonton filmnya nanti. Film ini dimulai dengan kedatangan 5 wanita ke penjara Ratu Adil. Saat pemeriksaan berkas, salah satu wanita terlihat mencurigakan. Tetapi, petugas mengabaikannya. Setelah masuk, mereka disambut oleh para napi lama dan Weni, salah satu tahanan baru, menyaksikan perkelahian di dalam penjara. Di ruang orientasi, kepala penjaga memperingatkan mereka untuk menaati aturan. Setelah menerima perlengkapan, Weni ditempatkan di sel bersama Yanti, yang menyarankannya untuk membaca buku agar tetap waras. Buat kita tetap waras tinggal di sini. Saat mereka sedang makan, kelompok napi preman mengusir mereka dari meja makan. Weni bertanya kepada Yanti tentang mereka, tetapi Yanti menghindari jawaban. Ketegangan meningkat ketika Bella, salah satu napi berkuasa, merasa tersaingi oleh tahanan baru. Yeng, minggir lo! Pertengkaran pun terjadi, tetapi dihentikan oleh kedatangan penjaga. Weni kemudian diminta mengantar seorang tahanan yang terluka ke klinik. Yanti memperingatkan Weni untuk tidak berurusan dengan Bella, yang pernah membunuh napi paling ditakuti di dalam penjara. Saat malam tiba, Weni mendengar teriakan aneh, tetapi Yanti menyuruhnya mengabaikannya. Saat tidur, Weni mengalami mimpi mengerikan tentang seorang wanita berwajah hancur yang mencekiknya di sebuah lorong lapas. Ia terbangun dengan ketakutan dan sebelum bisa menjelaskan, penjaga lapas membangunkan para tahanan untuk memulai hari baru. Akhirnya, Weni dan Yanti pun keluar. Yanti bercerita siapa saja yang harus Weni waspadai dan tidak untuk berurusan dengan penjaga lapas yang bernama Farhan. Di penjara, Yanti memberitahu Weni tentang 2 sipir mata duitan yang bisa disuap untuk hidup lebih aman. Lalu, Yanti menyebut Adit, sipir baru yang menurutnya akan menjadi munafik seperti yang lain. Saat Adit melihat mereka, ia mengajak Weni menemui dokter. Di ruang dokter, Weni diam saat ditanya tentang hari pertamanya. Dokter lalu memberinya psikotes dan meminta Weni bercerita. Weni malah bertanya tentang suara aneh yang ia dengar, tetapi dokter menanggapinya sebagai rumor tak masuk akal. Keluar dari ruangan tersebut, Weni bertanya pada Yanti tentang bangsal isolasi. Yanti menjelaskan bahwa itu adalah tempat terkutuk dan semalam terjadi penumbalan. Tiba-tiba, sipir yang bernama Adit memanggil kembali Weni untuk bekerja di dapur. Di sana, ia menyebut seorang pekerja yang dekat dengan Ratna. Weni tiba-tiba teringat adiknya yang sudah meninggal dan pernah meminta jaksa memasukkannya ke penjara demi mencari kebenaran. Dalam perjalanan ke dapur, Weni membahas suara aneh dengan Adit, yang mengaku mendengarnya juga. Adit memperingatkan bahwa siapapun yang masuk ke bangsal isolasi tidak akan kembali. Saat makan siang, Bella marah dan memukul meja,
meminta tambahan makanan kepada Weni yang sedang melakukan tugas. Weni menolak, namun Bu Sekar datang menghampiri Weni dan memberikan makanan yang Bella minta dan berkata bahwa jangan berurusan dengan Bella karena nantinya masakan yang dimasak akan berakhir sia-sia. Waktu di mana Weni mengambil jatah makanan, namun saat diberikan sayur, ia malah menolak. Bu Sekar yang mendengar itu mengingatkan Bu Sekar pada seorang napi bernama Ratna yang juga tidak suka sayur. Weni mengungkapkan bahwa Ratna adalah adiknya dan bertanya tentang kematiannya. Lalu, Bu Sekar menjelaskan bahwa Ratna dijebak, tetapi menolak membahas lebih lanjut karena situasi tidak aman. Ia lalu meminta Weni membantunya memasak dan akan menceritakannya keesokan harinya. Saat sesi mandi, Bella mencoba merebut handuk Jen lain namun digagalkan oleh Yeti yang melawannya. Bella pun menangkap Yeti yang melawannya. Weni datang menghentikan keributan, membuat Bella marah dan menangkapnya. Namun, mereka dihampiri para sipir yang akhirnya Bella meninggalkan tempat itu. Yeti dan Jen kemudian merasa berhutang budi kepada Weni. Sementara itu, Bu Sekar diserang oleh orang misterius hingga Keesokan harinya, Weni mencari Bu Sekar, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Di sisi lain, Yeti menyuap sipir agar Jen bisa bersamanya terus. Saat Weni berjalan dengan Yanti, Weni melihat napi yang bernama Bima memakai jepit rambut milik Ratna. Saat ditanya, Bima ketakutan dan pergi. Yanti menjelaskan bahwa Bima tahu banyak rahasia. Bisa keluar dari bangsal isolasi, Bima masuk penjara karena ia pernah memutasi manusia. Setelah itu, Weni bertemu Adit yang membantu Weni untuk mencari Bu Sekar. Tetapi tetap tidak ketemu juga. Ia memperingatkan Weni agar berhati-hati. Saat Bima lewat, Weni yang melihat Bima kemudian mengikutinya ke suatu ruangan. Namun, Bima ketakutan. Weni yang melihat hal itu mencoba menenangkannya. Setelah mengungkapkan bahwa ia kakak Ratna dan mengenali ia jepit rambut itu, Bima menangis dan memeluknya. Weni lalu bertanya bagaimana adiknya bisa mati di bangsal isolasi. Bima mengingat kejadian saat Rana memberinya jepitan rambut sebelum Bella menyerangnya, membuat perkelahian hingga Pak Herman datang untuk memisahkan mereka, serta mengirim Ratna dan Bima ke bangsal isolasi. Sementara itu, di malam hari Bella dan gengnya menyerang Jen. Yeti yang marah meminta bantuan kepada sipir, tetapi malah dikurung di bangsal isolasi, di mana ia ketakutan, melukai diri sendiri dan menyerang salah satu sipir. Lalu, Weni kembali dipanggil dokter untuk ke ruangannya. Dokter memperingatkan Weni bahwa kejadian Jen dan Yeti adalah peringatan baginya. Lalu, Weni menghampiri Adit dan berkata bahwa ia curiga ada sesuatu antara Bella dan bangsal isolasi. Tetapi, Adit menolak membantunya karena waktu yang terbatas. Selanjutnya, Bella dipanggil untuk menemui Herman, lalu Herman memberikan tugas kepada Bella. Tetapi, Bella sudah melakukan apa yang ia mau, dan perjanjian ia dan Herman sudah selesai. Tetapi, ia dipaksa untuk menerima tugasnya demi keselamatan anaknya yang menjadi ancaman Herman. Weni yang penasaran dan ingin masuk ke bangsal isolasi, ia merencanakan sesuatu. Saat jam makan siang tiba, ia mengambil pisau dan menusuk tangan Bella yang memicu perkelahian. Para sipir pun datang dan membawa Weni dikurung di bangsal isolasi. Herman pun datang untuk menghina dan meninggalkannya. Pintu pun ditutup dan Weni akhirnya diberi makan. Setelah ia makan, ia merasa pusing karena makanan dicampur obat. Saat terbangun, Yanti masuk dan mengungkap bahwa ia yang membunuh Ratna, serta terlibat dalam bisnis jual organ napi, termasuk Bu Sekar dan merencanakan untuk mengeksekusi Jen serta Yeti. Lalu, ia mencoba menyuntik Weni, tetapi Weni melawan dan berebut suntikan yang Yanti pegang untuk menyuntikannya ke Yanti sebagai balasan. Weni pun berhasil kabur dari bangsal isolasi, sementara Bella yang sudah sadar di ruang operasi melawan para dokter yang ingin menyuntiknya dan melarikan diri. Di satu sisi, Herman dan Farhan sedang merayakan keberhasilan mereka hingga kabar tentang Weni yang hilang dan Yanti yang tersebar dan membuat Herman memerintahkan pencarian. Saat Farhan menemukan Weni dan menyerangnya, Bima datang untuk membantu Weni, tetapi akhirnya ia Lalu, Weni yang mulai sadar melarikan diri, namun digagalkan oleh Farhan. Tetapi, Adit kemudian muncul
Farhan dan membawa Weni pergi untuk memberitahu Shalman. Namun mereka disergap oleh Herman yang membuat Weni kabur ke ruang dokter untuk meminta telepon Shalman. Namun dokter yang melihat Weni lelah, ia membuatkan teh dan memberikannya ke Weni. Saat Weni sedang menelpon dokter, memintanya untuk meminum yang ia buat. Nasnya itu membuat Weni pingsan. Ternyata dokter itu menjebak Weni dengan minuman hingga pingsan. Lalu Weni terbangun di sebuah ruangan dan mengetahui bahwa dokter itu adalah istri Herman yang menjadi dalang utama di balik bisnis organ ilegal, serta ia yang menyuruh Yanti untuk memberikan suntikan itu kepada Weni yang gagal dengan Weni mengejarnya. Dalam kesempatan, Adit datang untuk menyerang Herman yang hendak keluar dari ruangan itu, dan di saat dokter lengah melihat suaminya Weni pun berhasil membuat suntikan itu dan menyuntikkan dosis berbahaya ke dokter. Kerusuhan pecah setelah Bella membebaskan para napi, menyebabkan napi berkelahi dengan sipir. Dokter yang menerima suntikan oleh Weni dihantui oleh korban-korbannya. Setelah beberapa bulan kemudian, Weni dan Adit mengunjungi makam Ratna. Weni bertanya bagaimana tentang penjara bangsal isolasi. Adit menjawab bahwa bangsal isolasi difungsikan sebagaimana mestinya. Saat mereka berkunjung ke penjara Ratu Adil, mereka menemui Bella dan mereka juga membawa anak Bella ke penjara, membuat Bella menangis haru. Akhirnya, Weni pergi berkunjung ke laut dan Adit bertanya ke Weni bagaimana untuk kedepannya. Weni menjawab, ia memutuskan untuk kembali bekerja dan menulis kisah tentang bangsal isolasi. Sementara istri Herman dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jadi itulah akhir cerita dari film Bangsal Isolasi. Bagaimana? Seru bukan? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. See you next time.